Halo, hai, gue Sasha. Gue Zesa. And welcome to Ekrut Talks. Saat ini, perusahaan membutuhkan talent acquisition yang mampu merekrut profesional talent dengan efektif dan juga berkontribusi pada bisnis. Nah, dengan adanya perubahan behavior di mana professional talent banyak mendapatkan peluang pekerjaan atau di-hijack oleh perusahaan, maka peran talent acquisition menjadi sangat vital. Talent acquisition saat ini dituntut untuk memiliki negotiating dan closing skills agar dapat meyakinkan highly skilled professional talent untuk bergabung ke perusahaan mereka. Untuk itu, di Ekrut Talks kali ini kita akan membahas lebih detail mengenai skill set yang wajib dikuasai talent acquisition di tahun 2022 bersama expertnya langsung, Zesario Diliandirsa dari Finaxel. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa subscribe channel YouTube Ekrut, like, komen, dan nyalain lonceng notification di bawah ya. Halo Zesa, apa kabarnya nih? Baik Sasha, apa kabar? Baik, selamat. Terus sekarang lagi sibuk apa aja nih kalau boleh tahu, Zes? Sekarang lagi sibuk ngerekrut aja sih di Finaxel. Kebetulan kan kita ada Kredivo Indonesia, Kredivo Vietnam, dan Kredivo Thailand. Berarti lagi sibuk itu aja sih. Ini, apa namanya, ngerekrut yang untuk di Thailand, di Vietnam juga? Betul. Wah, keren juga ya. Oke deh, kalau gitu, Zes, bedanya talent acquisition dengan human resource recruiter dan headhunter itu apa sih? Banyak ya. Oke, human resource itu sebenarnya itu adalah divisi yang lebih besarnya. Jadi di perusahaan itu human resource adalah divisi yang mengurus orang-orang, karyawan, dan segala kebutuhan yang ada untuk karyawannya. Sedangkan talent acquisition adalah salah satu fungsi dari human resource itu sendiri. Gitu. Jadi nggak cuma talent acquisition sih, di HR sendiri ada banyak function kayak HRBP, ada juga learning and development, organizational development, compensation and benefit, dan lain-lain lah. Nah, jadi kalau untuk talent acquisition atau recruiter itu sebenarnya adalah orang yang ngelakuin fungsi rekrutmen tadi. Cuman mungkin beberapa perusahaan punya preference yang beda-beda nih buat namain posisi tersebut. Itu ada yang namanya talent acquisition, ada yang namanya recruiter. Sebenarnya fungsinya sama aja sih, mereka ngelakuin kegiatan untuk rekrutmen. Gitu. Nah, kalau headhunter itu sebenarnya adalah recruiter yang bekerja di luar perusahaan. Gitu. Jadi mereka adalah external recruiter yang diperbantukan untuk melakukan fungsi rekrutmen juga, tapi bukan di dalam perusahaan tersebut. Oke. Berarti emang apa namanya, bedanya tuh ya tipis-tipis, tapi semuanya under human resource gitu. Betul, ya Zes? Sama. Oke. Nah, sebelum kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih seriusnya lagi nih, kita ada icebreaker dulu ya, Zes. Nih ada segmennya Jawab Jujur namanya. Jawab jujur, oke. Silakan. Tegang ya? Agak sih. Oke. Waduh, jawab jujur ya Zes. Nih, pernah atau enggak jadi orang dalam untuk bantu ngerekrut temen? Jawab jujur, pernah. Tapi dalam proses rekrutmennya aja sih. Setelahnya Maksudnya? udah bukan aku yang handle lagi. Maksudnya dalam proses rekrutmennya tuh gimana? Cuman sampai proses interview aja paling. Oh, gitu. tapi decisionnya ya balik lagi ke si Usernya masing-masing. Oke. Gitu. Lanjut, Zes. Aduh. Oke. Nah, ini apa hal yang paling nggak enak menjadi talent acquisition yang mungkin banyak orang tuh yang nggak tahu gitu? Sebenarnya nggak enak tuh apa sih? Jawab jujur. Hampir lupa. Jawab jujur mungkin dighostingin orang sih ya. Oh iya. Kayak banyak banget orang-orang yang melamar tapi pas udah diproses ternyata susah banget untuk dihubungin, atau mungkin hilang sama sekali, nggak ada kabar.
padahal kita udah ngerasa kayaknya ini orang bagus, Oh, cocok iya, buat iya, posisi iya. seperti itu sih. Biasanya kalau lo lebih sering di ghostingin pas di awal-awal gitu atau kayak udah berjalan berapa step interview tiba-tiba orangnya ngilang? Di awal pernah, di tengah-tengah juga pernah sih. Jadi Bahkan udah di akhir juga ngerasain ada. semua pedih-pedihnya di ghostingin Iya. ya. Oke. Lanjut. Yang keberapa? Ini pertanyaan ketiga. 3 ya? Oke. Nah ini benar atau salah? Kalau gaji fresh graduate untuk tech talent itu di rata-rata di atas 8 juta. Benar nggak tuh? Jawab jujur, ada benar, ada salahnya juga. Tergantung dari scale perusahaannya sih biasanya. Oke. Kalau mungkin perusahaannya udah lebih besar, itu biasanya punya range gaji yang cukup tinggi juga, bahkan untuk fresh grade. Kalau startup yang mungkin masih kecil, itu relatif juga sih sebenarnya. Ada juga yang punya range gaji yang lumayan tinggi, ada juga yang masih rata-rata lah untuk fresh grade. Berarti ya balik lagi tergantung ke perusahaannya aja ya. Benar. Oke. Yang terakhir nih, Zes. Oke, terakhir. Ya. Sampai mantul. Oke. Ceritakan pengalaman buruk lo ngerekrut talent yang ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi setelah direkrut. Oh ini cerita ya, bukan jawab jujur ya? Ceritain. Oke, jawab jujur, mungkin waktu itu pernah nge-hire orang yang untuk level senior ya. Jadi ketika di interview dari user udah merasa orang tersebut berada di level senior, cuman pas actualnya, pas kerjanya ternyata nggak seperti performance pas di interview. Jadi dalam arti mungkin dia overselling, ternyata pas kerjanya nggak kayak yang di interview gitu. Biasa aja gitu ya. Biasa aja, underperform di bawah ekspektasi. Oke. Dan akhirnya nggak diperpanjang masa probationnya. Oh, jadi di cut apa namanya sebelum probationnya selesai ya udah. Iya, gitu, benar. nggak lanjut. Nggak dilanjut. Oh, oke. Tuh sering nggak kayak gitu, Zes? Sering sih nggak, itu hanya bisa dibilang unique case aja sih, cuma 1 atau 2 kali aja. Oke. Thank you Zesa buat apa namanya segmen jawab jujur udah dijawab dengan jujur ya. Iya, kan jawab jujur. Iya bener. Nah kalau menurut lo sendiri nih tren rekrutmen beberapa tahun ke belakang dan yang akan datang tuh bakalan kayak gimana? Oke, berdasarkan pengalaman mungkin ya. Betul. Berdasarkan pengalaman ngerekrut dulu dibanding sekarang dan mungkin kedepannya. Kalau dulu tuh lebih banyak paper based ya untuk rekrutmennya. Jadi kayak pelamar itu ngeprint CV hard copy, terus masukin amplop, terus ngirim ke kantor, atau bahkan ada yang juga ngasih ke satpam buat dikasih ke HRD-nya. Nah itu udah mulai ditinggalkan tuh sekarang, karena banyak perusahaan yang udah go digital, mereka pakai platform sendiri buat job posting, buat ngiklan, bahkan job fair pun sekarang dilakukan online. Mungkin karena pandemi juga kali ya, jadi nggak bisa offline. Jadi proses-proses yang sangat paper based itu udah ditinggalkan juga tuh Kak. Gitu. Dan sekarang yang terjadi adalah kebanyakan proses rekrutmen itu berjalan online. Jadi kayak mulai dari submit CV online, interviewnya online, technical test pun kalau ada itu online, bahkan pas pelamarnya udah join pun onboardingnya online. Gitu. Jadi mungkin tren yang bakal berlanjut ke depan itu adalah rekrutmen online sih. Itu mulai dari cara postingnya, cara bikin lowongannya, sampai proses rekrutmennya, sampai akhirnya join itu semuanya online sih. Berarti ke depan masih bakal online terus ya? Iya, benar. Semuanya, Bakal termasuk online. sampai yang onboardingnya.
Kalau menurut lo itu ada ngaruh sama pandemi nggak sih, Zes gitu? Let's say misalnya kita nggak ada pandemi ya sekarang gitu, apakah rekrutmen online itu bakal tetap dilakuin, even sampai onboardingnya juga online, atau sebenarnya kalau nggak ada pandemi bisa kebagi dua nih gitu? Bisa jadi ada orang-orang yang masih kayak, gue pengen ketemunya offline nih, pengen interviewnya ketemu langsung dengan orangnya gitu kan, karena kan vibes-nya beda nih kalau kita interview orang online sama kita kayak ngobrol langsung gini kan gitu. Kalau menurut lo ada ngaruhnya nggak sih sama pandemi? Pandemi cukup berpengaruh sih, mungkin bisa jadi apa ya, salah satu alasan juga buat perusahaan-perusahaan yang emang belum sadar akan pentingnya teknologi online recruitment buat melakukan itu, yang tadinya belum punya plan untuk ke arah digital online recruitment, cuman karena pandemi jadi mereka mempercepat proses itu karena memang kebutuhannya sekarang seperti itu kan, nggak memungkinkan untuk melakukan offline interview, offline job fair dan lain-lain. Jadi sebenarnya pandemi akselerator juga sih buat perusahaan berarah ke online itu. Oke. Nah, sepenting apa sih peran talent acquisition dalam sebuah perusahaan nih menurut lo? Perannya ya? Oke, perannya menurut gue cukup penting sih, karena bisa dibilang sebagai talent acquisition atau rekrutmen itu kita adalah orang pertama yang ketemu dengan kandidat atau dengan pelamar. Jadi bisa dibilang dia adalah wajah dari company-nya itu sendiri, jadi perusahaan itu sendiri. Pintu ketika si pelamar itu mau mendaftar ke perusahaan itu, supaya dia bisa tahu dia daftar ke perusahaan mana, perusahaannya seperti apa, pekerjaan yang bakal dilakuin itu apa, role-nya seperti apa. Nah, jadi perannya sangat penting ketika dia harus membranding perusahaan, mengenalkan perusahaannya seperti apa, terus menjelaskan pekerjaannya seperti apa kepada pelamar, role-nya seperti apa, ekspektasinya, dan challenge-nya juga yang akan ditemuin di kerjaannya nanti seperti apa. Itu peran yang menurut aku sangat penting. Terus dia juga punya peran strategis dalam mengidentifikasi, terus mengakses pelamar-pelamar yang ikut proses rekrutmennya sampai akhirnya dia yang punya ambil bagian untuk decision siapa yang akan di-hire, karena itu kan akan berpengaruh nanti ke perusahaan. Kalau misalnya kita hire orang yang tepat, yang cocok, orangnya juga perform, kerjanya bagus, nanti kan bisnis perusahaan juga akan berjalan lebih lancar. Jadi itu sih peran penting yang menurut aku. Terus apa aja sih skill set yang wajib dikuasai oleh talent acquisition di tahun 2022 nanti? Skill set, sebenarnya talent acquisition itu butuh beberapa skill basic sih yang harus dipunya ya, sebagai bekal untuk kerja sebagai talent acquisition. Let's say ada skill untuk komunikasi, bagaimana menjelaskan sesuatu dengan baik, terus active listening, negotiation skills juga perlu, persuasion skills, gimana cara persuasi orang gitu kan. Selain itu untuk kedepannya di 2022 mungkin tambahan skill yang harus dipunya seorang talent acquisition itu adalah social media skill sih. Social media skill. Kenapa? Karena mulai beberapa tahun belakangan ini ada tren rekrutmen, social media rekrutmen. Nah itu kan sangat utilize social media banget ya. Jadi sebagai talent acquisition pun dia harus tahu gimana bikin konten yang menarik, caption yang menarik, supaya yang lihat kontennya nih calon-calon pelamarnya juga semakin merasa tertarik buat apply. Gitu. Karena kan nggak cuman harus apply lewat job portal, harus lewat career page, sekarang juga bisa dilakukan melalui media sosial media tadi. Gitu. Sama mungkin skill analisa data yang baik sih. Maksudnya analisa di sini based on data ya. Jadi sekarang banyak perusahaan-perusahaan yang menggunakan data sebagai penentu decisionnya, sangat data driven banget, termasuk di Finaxel juga. Jadi sebagai talent acquisition kita perlu punya skill untuk menganalisa data yang baik,
baca data yang baik, ngambil insight dari datanya, supaya nanti bisa improve proses rekrutmen kita, bisa ngebantu juga gitu. Karena rekrutmen itu juga ada matriksnya. Ya. Jadi biar nggak sembarangan juga ya semuanya. Kita bisa nentuin apa yang harus dilakukan. Oke. Nah, kalau proyeksi karir untuk talent acquisition ke depan sendiri gimana? Proyeksi karir masih cukup menjanjikan ya. Menurut gue masih cukup menjanjikan karena semakin banyak perusahaan sekarang yang bermunculan, startup, nggak cuma startup sih, perusahaan-perusahaan yang udah ada pun sekarang masih tetap hiring. Jadi di mana ada kebutuhan untuk rekrutmen, di situ pasti akan ada kebutuhan untuk talent acquisition juga. Gitu. Nah, jadi semakin banyak perusahaan yang butuh untuk meng-hire orang, disitulah talent acquisition makin diperlukan. Jadi proyeksi kedepannya masih sangat bagus, dan juga kalau emang secara karir ingin shifting role ke role lain di HR selain talent acquisition itu juga bisa banget. Jadi mungkin di perusahaan-perusahaan yang udah cukup besar, udah mature, punya fungsi lain selain talent acquisition di HR-nya, dia bisa belajar, bisa kolaborasi dengan tim lain, supaya kalau dia mau shifting role, let's say ke HRBP atau ke learning and development, karena itu kan masih sangat relate ya. Nah, itu juga kalau misalnya dia udah punya skills-nya, udah punya pengalamannya, udah belajar, itu bisa. Gitu. Jadi karirnya nggak akan mentok di TA juga, gitu. Masih terbuka peluangnya. Oke. Nah, terus kalau lo sendiri nih sebagai talent acquisition kan udah beberapa tahun ya, dan udah ngejalanin di beberapa perusahaan gitu. Nah, apa aja sih permasalahan yang menjadi penghalang tuh biasanya dalam proses rekrutmen? Masalah nih. Masalah tuh menurut gua ada dua sih, yang datangnya dari internal sama yang datangnya dari eksternal biasanya, yang bisa mempengaruhi proses rekrutmen nih. Nah, kalau dari internal biasanya terkait dengan proses dan waktu rekrutmen yang cukup panjang. Jadi misalnya ada posisi-posisi tertentu yang prosesnya bisa sampai 2 atau 3 kali interview, lalu belum lagi ada technical testnya, belum lagi ada reference checknya. Nah, itu kan prosesnya sangat panjang ya. Nah, itu kadang-kadang bisa menjadi hambatan juga dalam proses rekrutmen. Lalu terkait waktu juga seperti yang tadi gue bilang, mungkin ada technical test. Nah, ketika technical test itu kan butuh waktu juga untuk ngerjain nih si pelamarnya. Betul. Let's say beberapa hari, lalu ketika dikumpulin nanti bakal di-review juga. Nah, itu juga butuh waktu untuk review kan. Jadi recruitment time yang harusnya mungkin 1 atau 2 minggu bisa jadi sampai sebulan bahkan, karena ada proses itu. Kan kita nggak tahu juga apa yang akan terjadi nanti di hari-hari itu gitu. Nah, kalau untuk eksternalnya biasanya yang jadi hambatan rekrutmen itu kebanyakan sih dari pengalaman gue itu di sisi nggak semua tapi ada juga dari sisi pelamar gitu. Kan memang karakteristik orang beda-beda ya gitu. Jadi ada yang pelamar yang aktif, yang antusias kayak gitu. Ada juga mungkin yang unresponsive atau yang nggak merespon sama sekali, padahal di awal dia udah apply, dia sendiri yang ngelamar, tapi setelah kita mau proses nih, udah dihubungin, ternyata nggak ada jawaban atau mungkin sangat-sangat slow respon, yang akhirnya jadi kehambat proses rekrutmennya. Sedangkan kita juga harus menuhin posisi ini secepatnya gitu. Dan itu mungkin jadi cerita masing-masing teman-teman TA yang lain juga kali ya. Iya, beda-beda. Balik ke ghosting yang tadi awal ya, Zes. Iya, benar. Iya. Nah, Zes, apakah ada solusi efektif nih untuk merekrut professional talent yang mungkin perlu diketahui oleh teman-teman talent acquisition yang lain? Oke. Jadi professional talent itu kan sebenarnya orang-orang yang udah experience ya, yang udah pengalaman, yang udah punya kerja juga, dan mungkin nggak actively looking for a new job, dan mungkin picky nih untuk menentukan dia akan pindah kemana selanjutnya gitu.
Nah, sebagai TA internal ini juga menjadi challenge sih buat TA, gimana harus nge-close posisi-posisi yang membutuhkan professional talent itu. Sedangkan pasti di pekerjaannya pun dia nggak mengerjakan satu posisi itu doang gitu. Jadi ada beberapa posisi juga yang dikerjain secara bersamaan dan itu sangat sulit tuh. Nah, mungkin salah satu solusi efektifnya menurut gua adalah kita bisa kerjasama dengan pihak luar dari external recruiter seperti Ekrut ini dengan cara menggunakan headhunting service-nya buat membantu proses rekrutmen kita berjalan lancar. Gitu. Oke, ya Ekrut selain ada headhunting service itu kita juga ada Ekrut search-nya sih, Zes. Jadi kalau Ekrut search-nya itu lebih ke si si usernya ini tuh bisa ngelihat database talent kita. Cuma memang lebih mandiri sih jatuhnya. Nyari sendiri ya. Nyari sendiri gitu. Jadi ntar bisa invite interview sendiri gitu. Terus bisa lihat data si talentnya kan, nanti bisa langsung menghubungi si talentnya sendiri, mau WhatsApp, mau telepon bisa. Karena kalau yang Zesa tadi kan headhunting tuh. Kalau headhunting kan kita benar-benar bantuin semua kan end to end-nya gitu. Gitu sih, itu bedanya gitu. Nah, terakhir nih, pesan atau tips dari seorang Zesario untuk teman-teman talent acquisition, gimana supaya karir mereka tuh terus berkembang, Zes? Oke, kalau tips-tips mungkin jangan capek untuk belajar ya. Selalu belajar hal-hal baru, belajar industri baru juga, karena sebagai TA kita juga mesti paham kita bekerja di industri apa, karena kita akan mengenalkan industri tersebut ke pelamar, termasuk perusahaan juga, sama perluas koneksi. Perluas koneksi, karena koneksi itu cukup penting sih sebagai TA. Mungkin juga kandidat-kandidat atau pelamar yang kamu proses belum cocok, tapi ada temannya atau kenalannya yang cocok, yang bisa di-refer. Jadi gitu sih saran dan tipsnya. Nah, menarik banget kan pembahasan kali ini. Semoga apa yang udah kita bahas bermanfaat dan menginspirasi untuk kamu semua ya. Nah, untuk kamu yang sedang mencari professional talent, kamu bisa loh menggunakan layanan Ekrut, yaitu Headhunting Plan dan Ekrut Search Plan. Jangan lupa juga visit website kita di www.ekrut.com/employers. So, simplify your recruitment process with Ekrut. See you next time on Ekrut Talks. Bye.